soal paling sulit ya, bukan paling sulit, pada akhirnya betul-betul harus kita sikapi dengan baik ketika ada permintaan bantuan, Pak. Memang kan pada akhirnya kita berpikir soal kemanusiaan, kita nggak bisa Sahabat usia Mas yang tercinta, pada saat ini kami dikawani dengan Pendeta Arum Agung Gumilar. Beliau pendeta di Jemaat GKI Cianjur. Pada saat ini beliau memegang jabatan belum lama, betul ya Bu ya? Ya. Di samping itu dia juga menjadi penasehat Yayasan PPK Penabur di Cianjur. Selanjutnya kami ingin berbincang-bincang dengan Pendeta Arum. Pendeta Arum, ya, Pak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Gimana ya. kabarnya, Pak? Saya juga baik, Bu Pendeta. Luar biasa ya kehidupan kita. Banget, Pak. Bu Pendeta, semenjak melayani di sini sudah 2 tahun ya, tapi diteguhkan menjadi atau ditabiskan jadi pendeta sudah berapa lama, Bu? Saya cerita sedikit ya, Pak. Boleh. Saya datang ke Cianjur itu 2019 akhir. Sudah 3 tahun lah ya, Pak, masuk. Oh, 3 tahun ya. Terus ditahbiskan jadi pendeta tanggal 7 November 2022. 7 November. Baru sekitar 2 bulan, sebentar lagi ya. 7 November ditahbiskan, 21 November Cianjur terdampak gempa. Luar biasa. Lalu pada saat itu, Ibu siap mendirikan posko. Gimana, Bu? Iya, jadi cerita sedikit waktu itu ya, Pak. Tanggal 21 November itu sebetulnya kan saya mau datang ke penahbisan rekan saya. Saya posisi itu di Jakarta. Dengan segala kondisi, memang lucunya gitu ya, ketika datang ke Jakarta, saya itu ketinggalan stola saya, Pak. Yang memungkinkan rasanya kalau buat ikut penahbisan nggak bisa gitu. Nah, tapi ya diupayakan lah supaya ada stolanya, akhirnya sudah ada. Pas sampai di lokasi untuk penahbisan dapat kabar gempa. Saya pikir gempanya ya gempa ringan gitu ya. Ya gimana lah, nggak ada bayangan gitu. Tapi kok kemudian telepon berdatangan gitu, nanya kabar gimana situasi Cianjur yang saya pikir nggak terlalu parah lah gitu. Cuma saya pikir saya baik-baik aja, saya di Jakarta gitu. Terus kemudian foto berdatangan. Pas saya lihat, wah ini kayaknya nggak main-main nih gempanya. Ngobrol dengan beberapa pendeta senior, lalu kemudian ada salah satu pendeta yang menyarankan Arum buka posko. Dengan 0 pengalaman ya, Pak. 0 pengalaman. Yang hanya saya pikirkan saat itu buka posko untuk anggota jemaat ya, kalaupun ada masyarakat lingkupnya mungkin nggak luas jangkauannya. Lalu kan koordinasi ya dengan rekan-rekan Bapak Ibu pengurus Yayasan Kirene, begitu ya Pak, lewat telepon bahwa posko yang kita akan buka, satu untuk logistik di gereja, kemudian untuk pengungsian di Yayasan Kirene. Ya, jadi dengan situasi keputusan cepat itulah Pak berjalan. Gitu. Keputusannya sangat cepat ya untuk memutuskan bahwa perlu ada posko. Perlu. Saat itu lagi di hotel, mikir gimana nih ya. Sempat mempertimbangkan, aduh masalahnya nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Tapi kok rasanya hati ini semakin keras, ayo buka posko gitu. Ya udahlah, akhirnya dibuka. Putuskan. Terus teman-teman penatua majelis gimana, Bu? Setuju. Setuju. Ya? Malah saya juga dibilang, Kak Arum, untuk situasi ini nggak perlu banyak pertimbangan, langsung kita jalanin. Oke. Semakin didukung. Semakin didukung. Gitu. Oke. Nah, pada awal dibuka, lalu sempat jeda. Artinya jeda itu kan
tanggap bencana di pemerintah daerah juga dibatasi tanggal 21 Desember. Ya, 1 bulan. 1 bulan persis di posko ini sampai tanggal 14 Desember 2022. Nah, selama 1 bulan juga itu, gimana Bu rasanya Bu? Awal hari pertama kan tanggal 22 itu kita jujur masih lokasi belum tahu mau di mana ya Pak. Dan perjuangan juga datang ke Cianjur karena saya dari Jakarta mau langsung lewat jalur puncak nggak bisa. Bisa tutup itu ya. Jadi muter dulu ke Bandung, sampai di Bandung hari itu juga jadi saya nggak ikut penhabisan teman saya Pak. Jadi akhirnya saya memutuskan pulang, terus nyampe di Bandung jam 11 malam, bermalam dulu di Bandung sebentar, jam 6 pagi udah langsung ke Cianjur. Ya di situ memang Bapak Ibu anggota jemaat datang beberapa, puji Tuhan juga ada relawan-relawan dari Jakarta. Kemudian kita mulai bergerak di lingkungan yang dekat dengan gereja. Saat itu masih dalam tahapnya kita membangun dapur umum. Tujuannya supaya masyarakat yang terdampak dia pada akhirnya bisa mengelola kehidupan mandiri lah kira-kira begitu. Gitu. Itu hari pertama Pak. Ya 3 hari pertama masih meraba-raba lah kira-kira gitu. Nah, hari-hari pertama 1, 2, 3 hari meraba-raba. Tapi setelah mungkin hari ke-4, ke-5 sampai hari ke sekian ditutup tahap bencana itu, kan pelayanannya menjadi semakin meluas. Betul. Gimana ini berdapat informasinya gitu? Iya, jadi ketika hari 1, 2, 3 terus kan kemudian ada teman-teman ojol ya Pak. Gereja kita ini kan di depan selalu ada ojol. Lalu kemudian karena ada berita bahwa GKI Cianjur buka posko, kan otomatis nomor handphone saya tersebar Pak. Nah jadi yang datang menghubungi saya itu bukan hanya yang mau memberikan bantuan, tapi juga yang minta bantuan. Nah itu ternyata orang-orang yang datang minta bantuan adalah orang-orang yang di lokasi-lokasi bencana. Nah ketika terkoneksi itulah jadi semakin luas Pak. Jadi minta bantuan relawan ojol, terus kemudian ada relawan dari Jakarta dan juga orangnya sendiri yang datang ke kita gitu minta bantuan. Jadi semakin luaslah lingkup jangkauan kita untuk didukung, dibantu. Jangkauan itu semakin jauh, semakin luas. Dari pengalaman pribadi dalam pelayanan, yang paling jauh Ibu kunjungi di mana nih? Di Pasir Ipis. Pasir Ipis. Itu udah paling atas, jalurnya juga waktu saya datang ke sana lumayan susah ya Pak, karena hanya buat 1 mobil. Jadi kalau udah berhadapan dengan mobil yang dari atas gitu, kita kan saat itu posisi di bawah udah pasti harus ada yang mengalah nih gitu kan. Udah gitu perjuangannya ya luar biasa gitu. Jadi pengalaman yang menurut saya sih berkesan karena saat kami datang ke sana itu lokasi baru dibuka. Betul-betul baru dibuka karena selama ini kan tertutup longsor. Terus kemudian ketika kita sudah sampai ada lagi kejadian ban motor kita pecah. Di atas situasinya, jadi kita berpikir, aduh gimana nih ya gitu. Tapi ya puji Tuhan pertolongan sih datang ya. Ada relawan-relawan di lokasi yang kasih tahu, oh kalau mau ke tambal ban di sebelah sana di mana. Jadi tertolong gitu. Dan lumayan juga ketika masih 1 minggu, 2 minggu setelah kejadian kan bantuan dan juga kendaraan-kendaraan logistik dari berbagai wilayah itu kan datang semua Pak. Dan pasti macet. Kita bisa datang dari jam 11 pagi kita berangkat gitu, nyampe balik ke posko itu bisa jam 8, jam 9 malam. Karena macet. Jam 11 sampai jam 8, berapa jam itu? Seperti perjalanan keluar kota yang jauh banget. Macetnya lamanya karena macet itu. Karena macet ya, yang harusnya cuma 1 mobil lewat, ini harus berpapasan ya. Gitu. Dan semua orang mungkin banyak yang menuju ke sana ya. Iya. Oke Bu, ini tentang pengalaman itu dalam pelayanan itu. Nah sekarang dalam pergaulan, artinya orang-orang tadi kan banyak yang datang. Mungkin organisasi-organisasi di luar juga banyak yang datang juga. Gimana ini Bu, tentang organisasi-organisasi dari luar? Ya kalau untuk
ini maksudnya soal kolaborasi kita gitu ya Iya, Pak? Iya. iya. Kita juga berusaha membangun Pak kolaborasi salah satunya dengan komunitas Gus Durian. Tadi saya lupa sebut dengan teman-teman Gus Durian. Ini juga sebetulnya sangat menolong kami karena mereka kan juga fokus membuka posko juga. Jadi ketika kami misalnya membutuhkan lokasi gitu ya, dan mereka juga membutuhkan logistik gitu ya, kita sama-sama saling mengisi gitu. Nah menariknya di situ ada juga dari Angkatan Muda Siliwangi gitu ya. Mereka pernah datang ke sini, terus kita jadi kolaborasi juga. Pada akhirnya bahkan mereka bilang kalau mau menjangkau lokasi bisa koordinasi dengan kami karena mungkin lokasi yang kami datengin kita udah tahu nih medannya seperti apa Bu gitu. Jadi ya puji Tuhannya dengan situasi seperti ini makin terbuka Pak relasinya, makin kenal, ditambah lagi kita memanfaatkan masyarakat di situ. Kita nyebutnya akamsi, anak kampung sini gitu. Jadi cara kita menjangkau lokasi ya betul-betul membangun relasi dengan anak-anak di situ gitu. Supaya mungkin kan kita ada keterbatasan dalam berbicara bahasa Sunda gitu ya Pak. Nah dengan adanya mereka jadi terbantu sebetulnya apa sih kebutuhannya, terus apa yang paling dibutuhkan saat ini, rencana ke depan mau seperti apa, nah terbantu dengan kehadiran mereka. Gitu. Ya, jadi itu organisasi-organisasi yang saling berhubungan ya, terjadilah kolaborasi. Nah, di dalam pergaulan itu, Ibu kan mesti, karena Ibu di sini kan sebagai ketua poskonya ya, tentu akan banyak mengambil keputusan-keputusan. Nah, ini gimana ini, Bu? Ya, sebetulnya saya pun juga bisa begini karena diajarin ya Pak. Maksudnya awal pun bingung, aduh gimana nih keputusannya harus seperti apa, mereka minta bantuan juga gimana nih situasinya gitu kan. Jadi ya ada teman-teman relawan yang sudah cukup matang di kebencanaan untuk mengambil keputusan yang memang mau tidak mau kita diajarkan harus berani cek lokasi. Terus kemudian ya tadi seperti harus bersentuhan dengan masyarakat. Kalaupun memang dia datang ke kita, misalnya datang ke posko tiba-tiba begitu, ya kita juga harus membuka diri, memberikan diri, ayo kita sama-sama cek lokasi ke sana. Nah akhirnya kita tahu, pada akhirnya kita bisa berani ngambil keputusan, oh ternyata ini loh yang dibutuhkan, oke kita eksekusi. Kalau memang nggak ada ya kita pakai berkat yang udah dikasih gitu ya kan, dana masuk juga ya Pak. Kita pakai uang itu harus dipakai. Jadi ya kita penuhi. Kalaupun memang nggak bisa hari ini, kita janjikan besok atau hari berikutnya gitu ya. Luar biasa. Jadi Pendeta Arum dalam hal ini kan mungkin juga relawan-relawan di Cianjur waktu itu kan datang bertubi-tubi dari berbagai daerah. Saya melihat juga ada dari Surabaya, ada dari Papua, dari Bali, dari Aceh pun juga, dari Padang pun juga ada. Nah, kan berarti pergaulan ini menjadi semakin luas. Apa yang terkesan dari kehadiran mereka? Terkesannya kalau untuk kemanusiaan pada akhirnya memang kita kalau hati kita udah terpanggil buat kemanusiaan rasanya nggak ada pikir-pikir panjang lagi gitu Pak. Maksudnya ketika bahkan mereka datang ke lokasi gitu ya, yang mungkin ketika kita nol pengalaman melihat mereka, pada akhirnya kita juga betul-betul disupport gitu ya secara mental kita. Oh iya ya, ini kan soal sesama kita gitu ya. Mereka aja yang jauh-jauh datang, mereka aja yang jauh mau datang. Bagaimana dengan kita yang dekat gitu? Apakah kita mau bergerak gitu? Nah, dengan kehadiran mereka betul-betul ya jadi kekuatan tersendiri sih Pak sebetulnya. Gitu ya. Diajarin betul-betul dan akhirnya ya mungkin sedikit banyak ya ke depan mungkin GKI Cianjur punya pengalaman tersendiri untuk menanggapi bencana gitu Pak. Ya, yang jelas ini kan pengalaman. Iya. Pengalaman tidak bisa diperoleh di bangku kuliah, kan gitu. Pengalaman adalah guru yang berharga katanya, kan gitu ya. Nah, paling tidak, ini sekarang bicara masalah kepemimpinan. Karena Pendeta Arum di gereja otomatis pemimpin.
Tapi sekarang juga ketua posko, ya, berarti juga memimpin. Dalam kepemimpinan ini beda sekali ya, beda sekali antara memimpin gereja dengan memimpin posko ini. Apa yang dirasakan ini? Ya, kayak betul-betul dibentuk lah Pak. Betul-betul dibentuk. Saat pertama kali tahu ternyata lingkupnya menjadi luas, bahkan pas terdengar bencana ini bukan bencana yang kecil gitu ya Pak, saya pikir ini serius nggak sih Tuhan, baru 2 minggu loh ditahbis. Baru 2 minggu ditahbis mau ngapain gitu kan, terus tiba-tiba bencana. Ya pada akhirnya saya berpikir ini sesuatu yang mungkin nggak bisa didapatkan. Tadi ya Pak, pengalaman itu mungkin nggak bisa didapatkan orang lain juga gitu. Saya mungkin berpikir awalnya ini adalah bencana gitu, wah nggak main-main. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dijalani sampai hari ini, saya berpikir ini sih kado ya Pak. Kenapa saya bilang kado? Karena waktu saya datang ke Cianjur 2019, 2020 awal kan COVID langsung Pak. Iya. COVID, terus langsung berpikir bagaimana supaya jemaat tetap dijangkau gitu ya. Maksudnya kita bergerak cepat dengan situasi yang ada. Ketika COVID sudah mulai tenang, dapat kado lagi, gempa. Jadi ya kejutan itu memang bikin saya pada akhirnya ditempa betul-betul apa? Merasakan ya itu ya. Belajar jadi pemimpin yang bijak pada betul, akhirnya ya. dengan merasakan situasi. Itu ya. Nah, kebijakan apa yang paling dirasakan? Soal inilah di kepemimpinan di posko ini terutama. Kebijakan soal paling sulit ya, bukan paling sulit, pada akhirnya betul-betul harus kita sikapi dengan baik ketika ada permintaan bantuan Pak. Memang kan pada akhirnya kita berpikir soal kemanusiaan, kita nggak bisa ya udahlah nggak usah pikir panjang, tapi kemudian kita memikirkan bagaimana bantuan ini betul-betul tepat gitu ya Pak. Nah ketika saya belajar juga dari teman-teman senior relawan, mereka tuh selalu menguatkan begini, Bu Arum nggak usah khawatir gitu ya, di Jawa itu kalau bencananya di Jawa, mereka pasti sedikitnya sudah menerima bantuan. Jadi kalaupun mungkin hari ini kita belum bisa membantu, pasti mereka sudah ada. Jadi yang kita pikirkan adalah hari besok dan seterusnya gitu. Jadi saya pikir oh iya ya, karena awalnya saya pikir ini harus keluar semua nih, harus dapat semua nih gitu. Nggak bisa ini ditantang, tapi kemudian dikuatkan seperti itu. Jadi kita tetap terbuka, maksudnya kita tetap bergerak, tapi kemudian kebijakan itu Pak, kita harus bagaimana kepercayaan ini, berkat-berkat yang sudah diberikan dari berbagai orang-orang, pribadi, yayasan, lembaga bisa tersampaikan dengan tepat, dengan baik. Gitu. Oke, sahabat usia Mas, Pendeta Arum mendapat 2 kado selama di Cianjur. Kado yang pertama tentang COVID, kado yang kedua itu tentang bencana alam. Dan melalui bencana alam inilah dia merasa tertempa menjadi pemimpin yang bisa bijak. Oke, sampai ketemu ya. Bye-bye.